komunikasi massa sendiri adalah untuk menghibur, untuk mengajak terhadap publik untuk bisa mengambil keputusan kepada kita, untuk bisa menarik keputusan dia oleh komunikasi massa. Melibatkan penggunaan media massa sebagai saluran untuk menyampaikan pesan. Pesan ini ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di berbagai tempat. Nah, komunikasi terjadi melalui perantara media, bukan komunikasi tatap muka langsung. Biasanya komunikasi massa bersifat satu arah, di mana komunikator menyampaikan pesan tanpa interaksi langsung dari komunikan. Pesan dapat menjangkau halayak yang luas dalam beragam secara geografis, serta menjadi sarana pembelajaran dan hiburan. Namun, komunikasi massa juga dapat memicu penyebaran berita palsu, menimbulkan konflik, dan mengancam kebutuhan sosial jika tidak bijak digunakan. Nah, dampak positif komunikasi massa: penyebaran informasi cepat dan luas. Media massa memungkinkan informasi menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan berita terkini dan memperluas wawasan, menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia. Media massa mendorong partisipasi publik. Media massa, terutama media sosial, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, berbagi ide, dan menyampaikan aspirasi. Dampak negatif komunikasi massa yaitu penyebaran berita palsu. Informasi yang tidak benar dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebingungan. Komunikasi massa memiliki berbagai fungsi. Yang pertama yaitu penyebaran informasi. Fungsi utama dari komunikasi massa adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Media massa seperti berita di televisi atau artikel di surat kabar memberikan informasi terbaru tentang peristiwa, perkembangan politik, ekonomi, kesehatan, dan isu-isu sosial lainnya. Informasi ini membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih baik dan tetap update dalam situasi global. Nah, yang kedua yaitu pendidikan. Komunikasi massa juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat melalui program-program televisi, artikel, dan media digital. Komunikasi massa dapat menyampaikan informasi tentang topik pendidikan seperti sains, sejarah, kesehatan, dan teknologi. Hal ini membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu di berbagai bidang. Yang ketiga yaitu hiburan. Salah satu fungsi yang paling menonjol dari komunikasi massa adalah memberikan hiburan kepada audiens. Media massa seperti televisi, film, radio, dan platform penyediaan konten hiburan yang beragam melalui dari acara musik, film, hingga komedi. Fungsi ini membantu mengurangi stres dan memberikan hiburan di tengah-tengah aktivitas sehari-hari masyarakat. Yang keempat, pengawasan sosial. Komunikasi massa memiliki peran penting dalam mengawasi dan memantau kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Media massa seringkali bertindak sebagai pengawas independen yang melaporkan tindakan pemerintah, penguasaan, atau individu yang berpotensi merugikan masyarakat. Dengan cara ini, komunikasi massa membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas di dalam masyarakat. Terus yang kelima yaitu pembentukan opini publik. Melalui komunikasi massa, media memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik tentang isu-isu tertentu. Berbagai artikel opini, editorial, dan liputan berita seringkali dapat mempengaruhi pandangan masyarakat. Yang kelima yaitu pembentukan opini publik. Melalui komunikasi massa, media memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik tentang isu-isu tertentu. Berbagai artikel opini, editorial, dan liputan berita seringkali dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap masalah politik, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, media massa memiliki kekuatan besar dan membentuk cara pandang masyarakat terhadap dunia sekitarnya. Peran komunikasi massa di era digital.
Yang pertama, yaitu akses informasi yang cepat dan luas. Berkat internet, informasi dapat disebarkan secara cepat dan menjangkau audiens yang jauh lebih luas dibandingkan di era sebelumnya. Media online, situs berita, dan platform media sosial memungkinkan pesan untuk tersebar secara instan, memberi masyarakat akses cepat ke berita terbaru dan informasi global. Yang kedua, interaksi dua arah. Salah satu perbedaan besar antara media massa tradisional dengan media digital adalah adanya interaksi dua arah. Di media tradisional, komunikasi bersifat satu arah, di mana audiens hanya menerima pesan tanpa adanya respon langsung. Namun di era digital, audiens dapat memberikan tanggapan, komentar, atau bahkan membagikan konten secara real, sehingga menciptakan interaksi langsung antara komentator dan penerima. Yang ketiga, personalization. Di era digital ini, komunikasi massa juga semakin depersonalisasi. Algoritma media sosial atau situs web berita memungkinkan pengguna untuk menerima konten yang sesuai dengan minat dan frekuensi mereka. Hal ini membuat komunikasi massa lebih relevan dan menarik bagi masing-masing individu. Mungkin